Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat? Tetap semangat? Bugar? Alhamdulillah. Kalau masih tetap sehat, bugar, semangat. Anakku, pagi ini kita akan belajar tema 2G, muatan PKN KD 3.3, mengidentifikasikan jenis-jenis karakteristik di sekolah. Baik, boleh disiapkan bukumu. Kalau kamu mempunyai buku, Bu Guru kebetulan menggunakan buku seperti ini, boleh dibuka, dicari muatan PKN. Sudah siap? Baik. Anak-anak, apa itu karakteristik? Karakteristik merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi ciri khas seseorang itu. Karakteristik biasanya terbentuk dengan sendirinya atau juga bisa terbentuk oleh keadaan lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi, karakter itu menjadi sebuah ciri khas seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan berbagai macam karakter. Karakter setiap orang itu berbeda-beda. Bisa kita lihat perbedaan itu dari jenis kelamin, dari keadaan fisik, dari asal suku bangsa, dari agama, kegemaran atau hobi, kesukaan, dan lain-lain sebagainya. Baik anakku, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Di sekolah kita, jenis kelamin dibedakan menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Apa toh cirinya? Kok dia disebut laki-laki? Biasanya cirinya terlihat dari fisik. Laki-laki dari pakaiannya biasanya menggunakan celana, kemudian berambut pendek, wajahnya kelihatan ganteng. Kemudian gimana perbedaan yang anak perempuan? Anak perempuan biasanya menggunakan rok, ada yang menggunakan kerudung. Kalau yang tidak berkerudung nanti rambutnya biasanya panjang, ditambah hiasan-hiasan, kemudian wajahnya cantik. Di sekolahmu, di sekolah kita jumpai ada berbagai teman-teman kita banyak sekali. Di sini ada yang namanya Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edu. Itu merupakan teman-teman kita di sekolah. Dari berbagai teman kita itu pasti memiliki ciri-ciri khususnya sendiri-sendiri. Allah menciptakan manusia, ada yang ciri fisiknya tinggi, badannya putih, rambutnya lurus. Ada juga yang diciptakan oleh Allah seperti ini, gemuk, sudah gitu rambutnya keriting, matanya sipit. Kemudian ada lagi seanak perempuan
cantik, matanya belok. Ada juga yang bermata sipit seperti teman kita ini. Dari berbagai perbedaan ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah si cantik ini boleh mengejek, ih kamu gendut, badanmu gendut, rambutnya keriting, matanya sipit, kamu kalau ketawa nggak kelihatan, boleh nggak? Atau ini kebalik mengejek, badanmu kurus, tidak seperti aku, badanku gemuk, aku lebih kuat daripada kamu. Nanti kalau ada lomba, kamu kalah sama aku karena badanmu cungkring, begitu? Tentu tidak boleh. Iya enggak? Iya, enggak boleh. Kita diciptakan oleh Allah beraneka ragam biar kita saling melengkapi. Tidak boleh saling mengejek. Kita harus berteman, baik itu dengan yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang itu gemuk atau kurus, baik yang bermata sipit maupun belok. Kita harus hidup rukun, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu supaya tercipta kerukunan. Bagaimana jika kita hidup itu dengan rukun? Pasti akan senang, hati kita akan bahagia. Itu tadi pembahasan yang pertama mengenai keadaan fisik manusia. Kemudian, Indonesia, tempat kita tinggal itu, jika dilihat pada gambar datar yang disebut dengan peta, ini gambar datar dari peta. Indonesia tempat kita tinggal itu pada peta digambar seperti ini. Ini keadaan wilayah Indonesia sesungguhnya, anak-anakku, bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Itu kita tinggal di wilayah yang sangat kaya raya. Mulai dari pulau, siapa yang tahu ini pulau mana? Apa? Sumatera. Pintar. Ini pulau Sumatera. Kemudian, ini pulau apa ini? Pulau di mana tempat kita tinggal? Pulau Jawa. Hebat. Ada pulau Kalimantan, ada pulau Sulawesi, ada pulau Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi satu wilayah Indonesia, di mana wilayah ini ditinggali oleh bermacam-macam suku bangsa. Teman kita di sekolah pasti ada yang berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini. Mereka mempunyai ciri-ciri khusus tersendiri. Ada yang dari Sumatera. Kamu punya teman yang dari Sumatera? Punya? Kamu punya teman yang dari Papua? Dari Bali? Hebat. Itulah kelebihan kita. Kita bisa berinteraksi dengan semua teman kita yang ada di pulau-pulau Indonesia. Nah, teman-teman kita itu memiliki ciri juga, ciri khusus. Nih, betapa kayanya kita. Dari teman-teman kita yang berbagai suku bangsa ini, kita bisa lihat betapa kayanya Indonesia. Inilah ciri-ciri suku-suku yang ada di Indonesia. Ini bisa kita lihat dari teman kita dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana dengan teman-teman kita dari berbagai daerah ini?
Jika kita sekolah di tempat kita, ada yang dari tadi Bali, Papua, Sulawesi, Jakarta, suku Sunda, suku Betawi, apa kita nggak boleh bermain? Kita nggak usah main, dia bukan dari suku kita. Nggak usah teman sama dia. Begitu, nggak boleh. Kita harus berteman dengan siapapun. Tidak boleh membedakan dari suku manapun. Dia mau dari suku Bali, mau dari suku Papua, Betawi, Madura, Jawa. Bu Guru, aku nggak mau main sama temenku yang berasal dari Papua, kulitnya hitam. Jangan, nggak boleh. Kita harus bermain dengan semua teman kita. Kemudian, selain suku bangsa tadi, di Indonesia juga bisa kita lihat dari perbedaan keyakinan. Anak-anak, bahwasanya penduduk di Indonesia itu semuanya harus memiliki keyakinan. Tidak boleh tidak berkeyakinan, semua harus memiliki keyakinan sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keberapa anak-anak? Pinter. Sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka di Indonesia ini diakui ada berapa agama? Coba sebutkan. Berapa? 6. Pintar. Ada 6 di Indonesia. 1, siapa yang tahu? Ayo, 1 beragama Kristen. Beragama Kristen, mereka beribadahnya di mana? Gereja. 2, ada teman kita yang beragama mana ini? Buddha. Buddha di mana tempat ibadahnya? Wihara. Pinter. Kemudian ada teman kita yang beragama Hindu. Hindu di mana tempat ibadahnya? Di pura. Pintar. Ada yang beragama Katolik. Mereka beribadah di mana, nak? Di gereja. Ada yang beragama Islam. Orang Islam ibadahnya di mana? Di masjid. Pintar. Kemudian ada satu lagi agama yang mungkin kalian belum begitu familiar, yaitu agama Konghucu. Mereka ibadahnya di kelenteng. Di Indonesia ada 6 agama ini harus dianut oleh semua penduduk Indonesia. Bebas memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Kemudian terhadap agama-agama yang ada di seluruh Indonesia, jika kita berteman dengan mereka, kalau di sekolah kita mungkin yang sekolah Islami enak karena semua teman-teman kita itu beragama Islam, jadi kita enak bertemannya. Tapi nanti ketika kamu pulang sekolah bermain dengan tetangga-tetangga kamu, mungkin tetangganya ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu. Langsung apa yang kamu lakukan? Gak mau bermain sama mereka? Oh, pinter. Tetap bermain dan menghormati. Kita bertoleransi, saling menyayangi, menghormati, tidak menjelek-jelekan agama mereka atau tidak menghormati. Tidak boleh. Kita sebagai umat beragama di Indonesia harus saling menghormati, harus saling tolong-menolong. Itu perbedaan mengenai agama yang kita jumpai. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan kegemaran, hobi, kesukaan. Teman-teman kita di sekolah memiliki hobi-hobi yang berbeda. Mungkin ada juga yang hobinya seperti ini. Anak laki-laki di sekolah kita
memiliki hobi bermain sepak bola. Mereka asik bermain sepak bola di lapangan halaman sekolah kita. Bermainnya dengan asik sekali tanpa harus membedakan siapa itu yang berambut ikal atau berambut lurus, berbadan pendek atau gemuk. Kita harus menghormati. Kemudian juga ada yang memiliki kegemaran atau hobi main lompat tali seperti ini yang kita jumpai. Dari banyak perbedaan-perbedaan itu, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ya, kita harus saling menghargai, menghormati. Itu tadi yang sudah kita pelajari bersama anak-anak tentang berbagai karakteristik yang ada di sekolah kita. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan bahwasanya karakteristik itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang, di mana karakteristik itu tercipta dengan sendirinya ataupun terbentuk oleh keadaan lingkungan di sekitar kita. Karakteristik masing-masing orang, karakter masing-masing orang itu berbeda-beda. Dapat kita lihat dari jenis kelamin. Tadi jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dapat kita lihat dari postur tubuhnya. Biasanya berbadan tegap, memakai celana pendek, kemudian wajahnya ganteng. Kalau anak perempuan memakai rok, wajahnya cantik, rambutnya panjang atau berkerudung. Kemudian dari fisiknya ada yang berbentuk kurus, tinggi, rambut lurus, kemudian berbadan kurus, berkulit putih. Kemudian ada juga yang berbadan gemuk, rambutnya ikal, matanya sipit. Dari perbedaan-perbedaan yang kita jumpai, kita harus tetap saling menghormati. Kemudian karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, memiliki banyak suku bangsa. Berbagai suku bangsa ribuan yang ditemukan di Indonesia. Di Indonesia agamanya yang diakui ada 6: Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Perbedaan agama ini jangan menjadikan kita menjadi pecah, tapi kita harus tetap bersatu, bertoleransi. Kemudian kegemaran, ada anak yang suka lompat tali maupun ada anak yang tadi sudah kita pelajari yaitu suka sepak bola. Baik anak-anak, perjumpaan kita hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Harus tetap semangat, jaga kebugaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.